Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeslin Salimbuna dengan NIM 221424086. Saya dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah TIK dalam pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Yuli Adani, SPD MPD. Baik, langsung saja judul dari tugas ini yaitu demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Di Indonesia, demokrasi diwujudkan melalui pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Presentasi ini akan membahas prinsip-prinsip dasar demokrasi, sejarah perkembangannya di Indonesia, serta tantangan dan prospeknya di masa depan. Mari kita telah bersama esensi demokrasi dan bagaimana kita dapat berperan serta dalam prinsip-prinsip dasar demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan negara melalui perwakilan yang dipilih secara langsung. Persamaan di depan hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, atau golongan. Jaminan hak manusia. Hak asasi manusia dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Demokrasi dibangun di atas prinsip-prinsip fundamental yang menjamin hak dan kebebasan setiap warga negara. Kedaulatan rakyat memastikan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan penguasa. Persamaan di depan hukum menciptakan keadilan bagi semua tanpa terkecuali. Jaminan hak asasi manusia melindungi hak-hak dasar setiap individu dari tindakan sewenang-wenang negara. Selanjutnya ada sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Masa kemerdekaan, yaitu awal mula demokrasi di Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada masa Orde Lama, masa pemerintahan Soekarno dengan konsep demokrasi yang terpimpin yang cenderung otoriter. Masa Orde Baru di mana masa pemerintahan Soeharto dengan sistem yang sentralistik dan pembatasan kebebasan berpendapat. Kemudian yang terakhir itu masa reformasi, yaitu era transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka dengan pemilihan umum yang bebas dan adil. Perjalanan demokrasi di Indonesia penuh dengan dinamika dan tantangan, mulai dari kemerdekaan dan semangat membangun hidup negara demokratis hingga masa Orde Lama dan Orde Baru yang diwarnai dengan praktik otoritarianisme. Era reformasi menjadi titik balik penting dalam mewujudkan demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Sejarah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Selanjutnya, pemilihan umum. Pilar utama demokrasi terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama, asas langsung. Pemilihan memberikan suara secara langsung tanpa perantara. Kedua, asas bebas. Pemilihan bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan. Ketiga, asas umum, di mana semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak memilih. Yang terakhir, asas rahasia, yaitu pilihan pemilih dijamin dirahasiakannya. Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Asas luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil, yaitu jujur dan adil, menjadi prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Partisipasi aktif warga negara dalam pemilu adalah wujud nyata dan kedaulatan rakyat.
Kebebasan berpendapat, fondasi masyarakat demokratis. Menyampaikan aspirasi setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dan kritik kepada pemerintah. Kebebasan pers, yaitu media massa, memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Demonstrasi, di mana warga negara berhak melakukan demonstrasi untuk menyampaikan tuntutan. Kebebasan berpendapat adalah hak mendasar setiap warga negara dalam demokrasi. Kebebasan ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengkritik pemerintah, dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Kebebasan pers juga memegang peranan penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Namun, kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan tanggung jawab dan tidak melanggar hukum. Adapun partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Yang pertama, pemilu. Memberikan suara dalam pemilihan umum. Aspirasi, menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. Penguasaan, yaitu menguasai kinerja pemerintah dan wakil rakyat. Organisasi, bergabung dalam organisasi masyarakat sipil. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, mulai dari memberikan suara dalam pemilu, menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat, mengawasi kinerja pemerintah, hingga bergabung dalam organisasi masyarakat sipil. Dengan berpartisipasi aktif, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Tantangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, korupsi. Praktik korupsi yang merusak sistem pemerintahan, politik uang, penggunaan uang untuk memenangkan pemilihan. Intoleransi, sikap tidak toleran terhadap perbedaan. Demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius. Korupsi, politik uang, dan intoleransi merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan demokrasi. Korupsi merusak sistem pemerintahan dan menghambat pembangunan. Politik uang mencederai integrasi pemilu dan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas. Intoleransi, yaitu mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Peran generasi muda dalam menjaga demokrasi. Yang pertama, pendidikan politik, yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang demokrasi dan politik, kritis dan kreatif, di mana kita harus berpikir kritis dan memberikan solusi inovatif. Aktif berpartisipasi, yaitu terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Generasi muda memiliki peran krusial dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi di Indonesia. Melalui pendidikan politik, generasi muda dapat meningkatkan pemahaman tentang demokrasi dan politik. Dengan berpikir kritis dan kreatif, generasi muda dapat memberikan solusi inovatif terhadap berbagai permasalahan bangsa. Dengan terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan politik, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang positif. Prospek demokrasi di Indonesia. Masyarakat madani, pemerintahan bersih, kesejahteraan rakyat. Masa depan demokrasi di Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk membangun kemasyarakatan madani yang kuat, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kesejahteraan rakyat yang merata. Dengan memperkuat pilar-pilar demokrasi ini, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan demokratis. Nah, terakhir yaitu kesimpulan dan langkah selanjutnya. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang ideal untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun, demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat. Mari kita jaga dan kembangkan demokrasi di Indonesia dengan meningkatkan pemahaman, partisipasi aktif, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pendidikan politik di kalangan masyarakat, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Baiklah, itulah tadi presentasi materi yang berjudul demokrasi. Sekian, saya atas nama Yesin Sanbona pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.